saya tidak pernah berkomunikasi dengan ormas tersebut, jadi saya tidak tahu. Bu, kalau untuk ormas ini, ormas mana sih Bu? Untuk ormasnya? Oh Jaya, Oh, Jayagati. saya mempunyai kedekatan sendiri memang ya betul dengan ormas Jayagati karena memang saya pengurus di ormas tersebut. Saya bergabung sebelum saya menjadi dewan periode ini. Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari membantah tudingan terlibat dalam dugaan penculikan dan pengeroyokan terhadap seorang aktivis. Juwita menegaskan tidak pernah memerintahkan pihak manapun untuk melakukan kekerasan terkait persoalan tersebut. Sementara proses hukum atas laporan korban tetap berjalan dan pihaknya menyatakan siap mengikuti pemeriksaan penyidik. Informasi lengkapnya sudah terhubung bersama kita saat ini rekan Misbaudin, wartawan Tribun Banten yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda. Rekan Misbaudin, silakan laporan lebih lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Baik, selamat siang Tribuners. Dapat kami sampaikan dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, membantah tudingan yang menyebut bahwa dirinya terlibat dalam dugaan penculikan dan pengeroyokan terhadap seorang warga berinisial U yang disebut sebagai aktivis. Sebelumnya bahwa U mengaku menjadi korban penculikan dan pengeroyokan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan suruhan Ketua DPRD Lebak. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 18 Juli 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan informasi yang dihimpun, kelompok yang diduga terlibat dalam peristiwa itu mengatasnamakan Ormas Jayagati. Menanggapi tudingan tersebut, Juwita menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan ataupun mengarahkan siapapun untuk melakukan aksi kekerasan. Ia mengakui memiliki kedekatan dengan Ormas Jayagati, namun membantah bahwa dirinya pernah berkomunikasi atau memberikan perintah terkait dugaan aksi kekerasan tersebut. Juwita mengatakan selama ini kritik dan masukan dari masyarakat kepada DPRD Lebak selalu ia tanggapi dengan baik. Nah, Juwita juga menjelaskan terkait dengan kronologi adanya aksi pengeroyokan terhadap U bermula dari curhatan isi WhatsApp U kepada suaminya. Menurutnya pesan tersebut berisi kata-kata yang dianggap tidak beretika seperti kata pololo dan kesrek. Juwita mengaku telah membangun komunikasi dengan U. Kemudian menurutnya kedua belah pihak juga telah sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan tanpa adanya unsur paksaan. Nah, sementara itu kuasa hukum Juwita Wulandari, Acep Saifuddin, mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum atas laporan yang dibuat U kepada Polda Banten. Acep memastikan bahwa pihaknya akan memenuhi panggilan penyidik apabila diminta memberikan keterangan. Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti lembaga yang diwakili U tersebut. Saat ditanya mengenai pihak yang dilaporkan U ke Polda Banten, Acep menyebut laporan itu masih sebatas laporan atas peristiwa yang terjadi. Begitu rekan Justina, kembali ke studio. Terhadap saudara Uun. Pada kesempatan ini adalah hak jawab saya. Saya mengklarifikasi bahwa kabar tersebut tidaklah benar. Jadi saya tidak ada menyuruh orang maupun kelompok orang untuk melakukan kekerasan tersebut. Mungkin itu saja, tidak lebar. Jadi cerita awal adalah sebenarnya curhatan suami istri sebenarnya ini teman-teman semua. Jadi Pak Uun ini WA Japri ke saya dengan bahasa yang menurut saya tidak beretika. Mungkin tidak teman-teman tahu terkait promo ya, keset dan ya seperti itu. Tuh. Kemudian saya berceritalah ke suami saya. Karena lagi ngobrol bareng, lagi makan. Saya bilang, ya, itu Pak Uun lama-lama kenapa ya WA-nya kasar banget gitu. Ya reaksi yang wajar mungkin kalau saya nanya, coba kirim WA-nya ke saya. Udah sebatas itu. Habis itu saya tidak ada komunikasi lanjutan dengan pihak-pihak lain. Tidak tahu, saya tidak pernah berkomunikasi dengan ormas tersebut, jadi saya tidak tahu. Bu, kalau untuk ormas ini, ormas mana sih Bu?
Untuk ormasnya? Oh, Jayagati. Oh, Jayagati. Saya mempunyai kedekatan sendiri memang ya betul dengan ormas Jayagati karena memang saya pengurus di ormas tersebut. Saya bergabung sebelum saya menjadi dewan periode ini karena memang waktu itu di ormas tersebut membutuhkan figur di bidang kesehatan, makanya saya diajak, ya saya bilang kenapa tidak ketika itu bisa berguna untuk masyarakat. Dan ternyata ada Paulus. Paulus minta maaf, terus kemudian kita sudah membuat surat kesepakatan bahwa ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa ada paksaan dengan saksi-saksi. Itu juga ada saksi dari kami, dari Paulus dan juga dari pihak kepolisian setempat. Dan Kalau untuk masalah apa dengan DPRD, namanya manusia, kadang yang dibilang masalah bukan masalah, dibilang bukan masalah tapi masalah, jadi bisa konfirmasi dengan pihak yang tersebut. ya, kalau untuk Kamu tahu ya? Tidak terjadi fitnah seolah-olah diperintah oleh Ibu Ketua DPRD dan lain sebagainya gitu. Tinggal kemudian kami sendiri menghormati proses hukum yang ada di Polda Banten agar kemudian sebenarnya terbuka ini dari siapa gitu. Tadi kan pertanyaannya apakah benar ada perintah dari Ibu Ketua DPRD? Saya sampaikan di sini bahwa tidak pernah ada perintah itu. Nah kemudian tadi terkait dengan bagaimana kalau misalkan nanti menyeret nama ibu dan lain sebagainya, kita akan kalau misalkan Polda memanggil ya kita akan datang, kita akan klarifikasi semuanya. Nah, apakah kemudian terlibat atau tidak tinggal nanti bagaimana kita menghargai proses hukum di Polda Banten. Kira-kira saya pikir seperti itu. Terkait dengan proses hukum kami mengikuti apa yang dijalankan oleh Polda Banten. Terima kasih. Melihat bahwa kritik yang disampaikan oleh masyarakat Lebak khususnya kepada Ketua DPRD sejauh ini kita anggapi dengan baik. Apalagi Ibu Ketua tidak pernah merespon permasalahan kritik dan lain sebagainya dengan kekerasan dan lain sebagainya. Jadi saya kira memang Ibu Ketua juga mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum ormas tersebut karena memang Ibu Ketua bukan orang yang seperti itu. Gitu. Kalau terkait dengan laporan pencemaran nama baik dan lain sebagainya itu sedang kita kaji, tergantung nanti ke depan perkembangannya seperti apa. Apakah kita perlu melakukan itu atau tidak? Dari kami sebenarnya dalam perkara yang ini kami juga tidak tahu dia menggunakan lembaga yang mana. Karena kan PAUN ini kan hampir tiap hari berubah-ubah nih. Hari ini misalkan relawan pembela masyarakat, besoknya Pradi WPI gitu, besoknya lagi yayasan apa gitu. Jadi saya juga sebenarnya nggak ngerti nih dalam hal ini PAUN ini menyebut Polongo, tolol, kesrek dan lain sebagainya, dia atas nama pribadi atau atas nama lembaga kita juga nggak ngerti. Dan Ibu Ketua DPRD juga nggak ngerti maksudnya seperti apa gitu.